Learning Journal Agenda 2 Part 2. Setiap ASN wajib memiliki nilai-nilai dasar untuk menjadi ASN yang sesuai dengan fungsi ASN. Nilai-nilai dasar inilah yang nanti akan menjadi acuan dan fondasi dasar yang akan membentuk karakter ASN yang berdaya saing dan kompeten untuk menyambut cita-cita ASN pada tahun 2045. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang 3 nilai dasar ASN, pada hari ini kita akan membahas 2 nilai dasar, yaitu kendali mutu dan anti korupsi. Komitmen mutu. Komitmen mutu adalah janji pada diri sendiri atau pada orang lain, kelompok, atau instansi yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja sebagai pegawai. Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil yang dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik dan buruk. Seberapa penting komitmen mutu? Komitmen mutu sangat berpengaruh besar terhadap pembangunan menuju negara maju. Dengan meningkatkan komitmen mutu, sumber daya manusia akan memberikan pelayanan yang bermutu sehingga terjadilah pemerintahan yang baik. Agar seorang ASN memiliki komitmen mutu, maka ia harus berorientasi pada indikator komitmen mutu. Indikator nilai komitmen mutu terdiri dari: pertama, efektif, upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, efisien, upaya meningkatkan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. 3. Inovatif, upaya untuk menemukan cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Dan keempat, mutu. Setiap kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Lalu, bagaimana peran pemimpin dalam meningkatkan komitmen mutu pegawai? Organisasi dituntut untuk menetapkan perencanaan mutu, termasuk membuat standar mutu, mulai dari input, proses, sampai hasil, yang akan menjadi pedoman dalam proses implementasi sampai ke pengawasan dan perbaikan mutu. Pencapaian target mutu kinerja pegawai seringkali mengalami fluktuasi naik turun. Ketika terjadi penurunan mutu kinerja pegawai, kewajiban pemimpin untuk mengingatkan dan menyemangati mereka. Sebaliknya, untuk merespon mutu kinerja yang tinggi, maka pemimpin berkewajiban untuk menetapkan reward system yang dapat memotivasi pegawai untuk terus berprestasi. 5. Anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan memiliki kesadaran diri ini, Anda akan lebih mantap untuk memastikan bahwa seluruh unsur dalam diri Anda, baik pikiran, emosi, ucapan, dan tindakan atau perilaku, semuanya akan anti korupsi dan terbangun kebiasaan integritas. Delik tindak pidana korupsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi dibagi menjadi 7 bentuk dari yang awalnya 30 bentuk. 7 bentuk tindak pidana korupsi yaitu: 1. Penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan melanggar kepentingan umum, termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Contoh, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. 2. Suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan yang paling populer dan sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya meluluskan kebutuhan si penyuap dengan memberikan sejumlah uang. Contoh, pemohon memberikan sejumlah uang kepada pejabat negara supaya dapat dimudahkan dalam proses pembuatan sertifikatnya.
Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindak penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh, memanipulasi biaya perjalanan dinas pegawai untuk mendapatkan keuntungan lebih. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contoh, pegawai yang melakukan pungutan liar atau pungli kepada pemohon agar berkas pemohon tersebut dapat diproses. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Contohnya, memalsukan kwitansi pembayaran untuk dapat diambil keuntungan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Contoh, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri terlibat dalam proses dengan mengikutsertakan perusahaan miliknya. 7. Gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik si penerima. Kesadaran anti korupsi akan memberikan makna bagi kehidupan Anda jika kesadaran tersebut terbukti atau telah diikuti dengan upaya dan tindakan nyata dalam menghindari korupsi. Anda tidak akan memberikan ruang dan waktu sedikit pun untuk munculnya niat dan kesempatan korupsi dalam perjalanan karir dan pengabdian Anda sebagai pegawai negeri sipil atau bagian dari masyarakat Indonesia. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Faktor manusia sebagai kunci perubahan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia dipandang sebagai pembenahan permasalahan akhlak atau moral. Dengan demikian, pembenahan akhlak atau moral berarti membangun integritas individu dan budaya anti korupsi serta membangun sistem yang berintegritas. Peran tunas integritas. 1. Menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Kedua, membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam membangun sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Dan ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Indikator nilai dasar anti korupsi. 1. Jujur. 2. Disiplin. 3. Tanggung jawab. 4. Kerja keras. 5. Sederhana. 6. Mandiri. 7. Adil. 8. Berani. Dan 9. Peduli. Dampak korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena memberikan dampak yang sangat luas. Beberapa dampak korupsi yang telah saya rangkum adalah 1. Meruntuhkan demokrasi. 2. Meningkatkan angka kemiskinan. 3. Masyarakat kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah. 4. Tingginya kriminalitas. 5. Tidak terpenuhinya hak warga negara. 6. Runtuhnya penegakan hukum. Dan 7. Membatasi kebebasan. Sekian Learning Journal Agenda 2 Part 2 pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.